Tes tes. Oke, gue bahas lagi ya Persona Part 2. Kalau misalkan ini kan udah update baru juga nih, ada yang pasti dipindahin sama Persona baru. Itu namanya Severe Complex. Terus di Stress sama Mac Elite-nya juga diganti tempat nih. Ya udah, kita bahas aja langsung ya. Dari Persona Default, saya selalu bawa 3. 3 itu dapat compensate. Ini gue jelasin satu ya, dapatnya apa aja. Ini borrow time. Kalau misalkan lu kena hit pas cyper nyala, di cyper terakhir nyala pop, no cyper left, itu lo bakal ke heal setengah darah lo. Ini udah di fix nih, waktu itu translatannya salah, jadi itu ya 50% ya darahnya. Jadi kalau misalkan lu kena hit Joseph cuma ke heal 50% aja, jadi masih ada 25%, masih bisa one hit, jadi hati-hati. Yang kedua, lu dapat compensate. Ini kalau cyper meledak, lu bisa ngelihat lokasi hunternya di mana buat 7 detik kalau level 3. Terus escape ini buat tandain. Sebenarnya ini nggak terlalu penting karena 5% doang tuh kecil banget. Cuma ini jadi penyelamat lu biar lu bisa tahu durasi detention. Jadi escape ini durasi sama kayak detention. Dia aktif pas exit gate bisa dibuka dan 2 menit sama kayak detention. Detention juga sama. Kalau sniper terakhir udah dinyalain, itu kan exit gate bisa dibuka. Nah, durasi detention kayak gitu sama kayak escape, 2 menit juga. Jadi bisa tanda nih buat ngelihat kapan detention habis. Dan best rescue itu kalau misalkan mau nyelamatin nunggu detensi itu 1 menit ya, 60 detik. Jadi usahain ngekait 1 menit duluan. Terus dapat curiosity juga. Ini kalau lu lagi jalan-jalan, lu bisa ngelihat cyper, tapi hanya kalau misalkan when there are only 3 incomplete. Kalau misalkan cuma ada 3 cyper yang belum di decode. Oke. Terus kita bawa 6. Turner ini efeknya kalau lu habis rescue, dia dapat shield. Dia di mana shield ini bisa ngedelay damage sama kayak mercenary. Beda ini ngedelay damage-nya benar-benar infinity. Jadi cuma tunggu 20 detik baru lu damage-nya masuk semua. Nggak kayak mercenary kan ada bar darah yang ngurang-ngurang. Ini heart mentally nggak terlalu penting sebenarnya. Kalau dekat rocket chair dapat movement speed, ya nggak terlalu penting lah ini. Cuma ya udah nggak apa. Severe complex nih. Kalau habis nyelamatin teman dapat speed 15%. Sebenarnya ini jelek juga sih kalau misalkan habis nolongin lo mau body block, kan speed tuh kencangan. Jadi usahain lepasin. Drawbridge effect itu buat ngelihat survivor yang ada di 18 meter dekat lo. 18 meter itu nggak jauh-jauh banget ya. Habis itu bawa distress. Distress ini kalau dikursiin bisa ngeliat teman-teman lo. Terus kalau lo bawa exit pad, ini yang bikin lo kalau lagi mati, lagi knock bisa hidup lagi ya. Ini dapat risky move juga. Ini risky move persona paling wajib buat survivor karena rescue speednya increase by 40%. Kalau enggak tuh lama banget, gampang diteror, apalagi nolongin magician. Terus sisanya bisa bawa knijar, nanti dapat horsefly effect. Ini bagus ya kalau kata gue ya. Kalau dikejar sama hunter sekitar 8 second, ini kan ranknya nggak penting lah, soalnya pasti dikejar-kejar juga lu ya. Kalau 8 second bisa nge-kite, palet drop lu lebih cepat 20% gitu. Ini knijar reflect sama kayak broken window, bedanya cuma di palet. Cuma di palet. Dan ini cuma bisa ngambil 2. Jadi jangan korban ini 2 ya. Ini knijarnya bisa lu ganti sama cold kalau mau. Kalau misalkan mapnya lakeside sama moonlit. Selain itu jangan deh. Golden cave boleh, ever sleeping juga. Oke, lanjut ke persona yang kedua gua. Ini masih persona umum ya, belum persona masing-masing karakter. Gue bawa borrow time sama broken window. Ini persona kiter. Ini udah gue jelasin. Coba broken window belum kali ya. Kalau lu dapat ini apa? Vaulting jendela, nanti dapat speed sekitar 50%. Kalau naikin ini otomatis lu ini juga mentok, dan cooldownnya 40 second. Jadi agak lama ya. Jadi gue pakai ini coba buat lava versus 2 custom, atau enggak buat apa tuh namanya? Kalau misalkan lagi malas buat 36. Oke. Sisanya dibawa kemana? Lu boleh bawa Severe Complex, ini wajib ya. Boleh bawa Cold, boleh bawa Distraction, boleh bawa Sticker, tergantung kebutuhan lu aja ya. Kalau misalkan sekiranya lu jago ngekite, pasti kan hunter kan pindah-pindah target tuh kan, bawa Severe Complex. Kalau misalkan nggak jago ngekite, mending bawa Sticker, siapa tahu ditinggalin gitu kan. Atau nggak lu bawa Airwalk juga gak apa-apa. Itu isi ini. Dah.
Ini persona kiter gue. Sebenarnya gue mau ngambil stun palet sih ya. Cuma kan 20% kata gue masih agak terlalu lah. Atau lu bawa ini aja nih. Kalau misalkan lu di tim lu tuh kayak ada Gardener, Whitelink, Forward, boleh pakai ginian. Oke. Terus kita incat, pokoknya stunner pakai Will to Survive lah ya. Terus kita ke persona masing-masing karakter ya. Dokter punya med elite ya, medical elite nih. Jadi medicine elite. Jadi lu bisa ini ya, speed healing lu tuh naik 60% dan self healing lu 20%. Terus ultimate lu dapat 5%, termasuk lu. Berarti lu total 65%. Maksimal healing speed itu 165%. 100%-nya itu base. Jadi base speed itu 100%. Jadi kalau dikurangin Piper jadi 80%, apa 85% gitu gue lupa. Terus dengan adanya buff ini, lu nge-heal orang lain tuh jadi maksimal efisiensi tanpa bawa persona apapun. Kecuali dia hunternya punya ini ya, apa tuh namanya, deteriorate. Nanti gue kasih tahu dari persona hunter, terbaca sendiri. Dokter ya, ini gue pakai buat 8 versus 2 juga. Gue nggak pakai di rank. Ingat, bawa 12 rotan, as always, exit pad. Nah, sekarang kita lihat dapatnya apa? Dapat stiker. Ini kalau lo lagi ngerangkak itu lebih cepat 1,5 kali lipat. Nggak, 2,5 kali lipat ya. Nah, terus kalau lo ngedekatin survivor yang lagi dikursiin, ini dipindahin ya? Oh iya, dipindahin. Jadi awalnya herd mentality itu di sini, horsefly effect itu ditukar di sini. Nah, gue lupa deh symbiotic effect di mana. Pokoknya ini persona aslinya di kiri. Pokoknya di sebelah sini. Kayaknya ini aslinya di bawah sini deh, nggantiin Severe Complex. Oke, lanjut ya. Movement speed lu lebih cepat 6% kalau dekat kursi. Masih lama, jadi nggak terlalu penting juga. Terus dapat spectate. Nah, ini nih. Movement speed itu nambah 10% kalau ke survivor yang lagi bleeding. Ditambah beginian, ingat ya, di bleeding ya. Enggak dikursiin. Oh, nih, knockdown juga. Berarti dikursiin nggak terhitung ya. 30 meter, yang berada sekitar 30 meter doang. Dan speed healing lu meningkat 20% dan ngedisplay survivor yang lagi bleeding atau yang lagi dibalonin. Ini bagus banget buat dokter. Jadi lu jadi buat meta support nih nggak apa nih. Kalau support nge-heal ya. Terus sisanya lu bawa, sebenarnya ini udah nggak harus dibawa lagi ya. Ini udah nggak penting. Lu mending bawa Severe Complex. Terus bawa Severe Complexnya 2 aja. Nggak cukup. Ya, ada segini aja. Bawa Distraction sama ini, sama Cold. Sip, kayak gini aja kayaknya. Menurut gua dokter ya bagusnya. Atau nggak lu mau ini diganti sama Knijak Reflect, kalau lu nggak bisa nge-cut juga nggak apa-apa. Oke, lanjut. Kita ke persona Explorer. Oke, nggak kepencet. Explorer. Ref lagi. Explorer itu bawa 3. Nih gue pakai buat toxic juga ya. Pokoknya karakter awal-awal itu yang murah-murah juga. Kecuali mercenary itu nggak pernah gue pakai di rank. Pernah gue pakai, maksudnya udah nggak pernah gue pakai lagi. Bawa airwalk. Nih, kalau lu bawa airwalk, jejak lu lebih cepat hilangnya 2 detik lebih cepat. Terus dapat survivor instinct. Ini nggak penting sebenarnya. Kalau misalkan ada yang mati, tergantung berapa banyak yang mati, decoding speed lu jadi naik ya. Buat yang bawa ini doang. Terus maybe gue bawa struggle kali ya. Apa ini? Bawa quote aja deh. Sebenarnya udah nggak penting bawa quote ya. Cuma nggak usah deh. Bawa struggle lah. Gue to survive. Oke. Ini personanya. Atau nggak lu mau ganti ini? Oh lupa exit pad. Hampir aja malu gue. Oke, dah gini aja ya. Sip. Sebenarnya mau bawa ini sih. Cuma kan mengingat explorer bisa sembunyi. Jadi tidak terlalu dibutuhkan lah. Oke. Oke. Sekarang kita ganti ke koordinator. Koordinator gue bawa kiter ya. Penjelasannya karena dia punya ini, ngehitnya lebih lama, 30%. Dia sampai 5 detik nge-stun hunter. Kalau misalkan hunter base ininya, base stunnya ya, kalau dicoba ke Leo, mungkin ke Ucang Putih atau ke Burke bisa lebih lama.
Jadi cara makainya gimana kalau 39? Agak risky, jadi harus berempat mainnya. Lu nggak bisa berdua, nggak bisa sama random pakai ginian. Kalau sama random mending gua default. Cuma gua kan nggak pernah pakai core juga ya. Pakai core cuma buat sama temen, buat toxic juga. Sebenarnya gua nggak bilang ini jelek, ini bagus sebenarnya karakternya. Jadi cara makainya itu begitu lu nyelamatin teman dari kursi, sebelum nyelamatin lu nge-body block sekali. Ingat ya harus deket ya, body block sekali. Kena hit lu rescue. Begitu hunternya udah deket sama temen lu tembak. Nah, riskannya di mana? Riskannya itu di mana? Riskinya itu kalau misalkan hunternya bawa excitement, blink, teleport atau enggak geisha hunternya sama Wuchang. Itu udah bye-bye. Pasti jadi gak guna. Oke. Next, mekanik. Mekanik gue ada persona sendiri. Mekanik gue personanya bawa 3, bawa 6. Ini decoder tuh kalau buat gue ya, karena persona default gue aja kayak gini, jadi gue semua karakter wajib 36 sebenarnya kalau bisa, kalau memungkinkan. Terus gue bawa cold, distress, exit pad, sama yang terpenting itu snooze. Jadi kenapa snooze? Karena snooze ini bikin lu lebih lama di kursi. Jadi sama di kursi lu bisa main robot-robotan. Nah gitu. Tapi ini meta lama ya. Sekarang kalau buat meta baru kata gue kayak meh gitu sih, soalnya durasinya juga durasi di robotnya juga masih berkurang. Cuma nggak apalah, kan kok justru keunggulan mekanik itu bisa pakai robot pas di kursi gitu. Next, Kevin Alonso. Ini karena gue nggak bisa ngetik cowboy ya kalau nggak salah tuh kan, jadi gue kasih nama persona Kevin aja ya. Kevin juga gue beda, bawa 3 sama 9. Kenapa gue gak bawa 6? Karena lasoknya itu gak terpengaruh sama 6, gak terpengaruh sama Tightener. Jadi kalau misalkan gue bawa 6 berarti lasok gue gak guna dong, item gue gak guna. Jadi gue gak memaksimalkan kemampuan gue, item gue buat di game gitu. Next, gue mungkin bawa apa ya? Ini sih pasti Prisoner Dilemma. Terus antara Severe Complex atau lu mau bawa stun juga apa? Dia kan punya base stun yang sakit nih ya, hero ya. Nah ya, stun for 20% longer. Jadi kalau misalkan kena stun dari si Kevin itu lama banget. Ya udah gua ambil aja plus Severe Complex. Oke, pas kan? Ya. Enggak deh, gua ambil Cold aja deh daripada Severe Complex. Yes. Soalnya ini kan syaratnya harus di kursi. Gue kan nggak mau banget soalnya. Nggak terlalu penting juga buat cowboy. Oke. Next ya. Kita ke female dancer. Female dancer itu punya persona sendiri juga. Yaitu gue selalu bawa 36 always. Plus stone pellet, distress, exit pad. Ini udah full kan? Kok masih ada sisa ya? Diisi ke cold aja kali ya? Diisi ke ini aja deh, cold aja biar tahu antara datang dari mana. Oke, penjelasannya karena dia punya skill duet nih ya, yang dimana bisa ngeluarin, di sini nggak ada penjelasannya sih ya. Pokoknya dia punya 2 musik ya. Musiknya itu ada yang merah sama yang biru. Yang biru itu memperlambat semua animasi, yang merah itu mempercepat semua animasi. Semua animasi, bukan semua interaksi ya. Interaksi beda lagi. Animasi itu kayak jatuhin palet lebih cepat, ya kayak jatuhin palet di coding, terus jalan juga termasuk animasi. Ngelaso, ngangkat balon, dikursiin, pokoknya semua. Itu bisa jadi cepat atau lambat gara-gara dia. Nah, cara makainya itu kalau lu ngasih musik yang slow, itu dia itu nggak bakal terpengaruh sama efek slow dari musik dia nih, efek dancer. Jadi bagus. Lu cuma taruh musik boxnya di palet, looping nyampe dihancurin musik box, lu stun, dan stunnya pasti lama banget karena lu bawa grid power. Kecuali Hunter Excitement ya. Gitu. Terus ada persona lagi nggak ya? Enchantress, Whiteling, Acrobat, First Officer, Bermaid, Postman, Gravekeeper, nggak ada lagi. Kayak cuma segitu aja deh ya. Nih, buat note juga ya, gue nggak pernah pakai karakter Dokter, Lawyer, Thief, Gardener, Magician, sama Explorer di rank. Apalagi Lucky Guy, gue nggak pernah. Kayaknya pernah pakai tapi
season berapa gitu udah nggak pernah pakai lagi. Ntar gue kasih lihat di akhir deh gue pakai karakter apa aja. Sisanya oh iya, akrobat gue buat akrobat juga bisa 2 ya. Kalau lu nggak mau bawa ini, nggak mau bawa 36, kalau jago main bolanya bisa pakai kiter kalau mau ya. Kalau misalkan nggak jago main bola mending bawa 36 aja. Oke, berikutnya Persona Hunter. Buat settingan defaultnya gue bawa Detention sama Confined Space. Oke, kita baca efek satu-satu ya. Ini wajibnya si Hunter ya, inersia biar attack recovery speednya lebih cepat 10%. Attack recovery itu penting banget. Movement speed 5% kalau ada sesuatu yang di chair, nggak terlalu penting kalau kata gue. Carnival 10% lagi attack speed sama 5% movement speed kalau exit kit kebuka. Jadi ini kalau ada yang dikursiin, jadi agak susah nih syaratnya nih. Sebenarnya kalau ini nggak ada syaratnya, bagus menurut gue. Detention, regular attack lu jadi nambah 2 kali lipat. Jadi kalau misalkan kayak apa ya, nggak nambah 1 hit, oh iya bener, double damage. Jadi kalau misalkan lu ngehit pakai Mad Ice itu atau Hydra lah ya, jadi langsung habis darahnya, langsung kena 2 damage. Kalau pakai Joseph kan 1,5 ya, 1,25, jadi kena 2,5. Jadi kalau Joseph udah tension, bye bye itu mercenary. Dan ini Confined Space, ini buat nutup jendela kalau habis vaulting selama 20 second. Destructiveness ini persona paling bagus sebenarnya, cuma jaraknya jauh banget dan buang-buang poin banget, susah banget. Tapi efeknya bagus banget buat ngancurin pallets lebih cepat 40%. Bayangin pakai Joseph tuh udah cepet banget ngancurinnya. Terus Wither, ini kalau ada survivor yang di rocket chair dan kalau hunternya ada di sekitar situ, sekitar dekat-dekat situ lah ya, normal attack lu, nggak chest attack ya, nggak fog blade juga, nggak pakai item apa, pokoknya mukul biasa itu bakal nge-reduce acceleration. Acceleration itu gimana? Kan lu kalau ke itu survivornya bisa ngebut kan? Nah itu namanya acceleration. Jadi dikurangi 20%. Acceleration itu speednya itu sekitar 40% atau 50%. Jadi 30% doang. Masih kenceng. Cuma ya udahlah daripada enggak kan. Terus gue bawa Berserker nih, biar recovery-nya makin cepet lagi kalau udah dikursiin, biar smoke-nya juga guna. Karena gue ngambil ini. Oh ya lupa nih, deteriorate nih maksud gue nih, yang bikin si dokter nggak bisa nge-heal maksimal efisiensi, jadi cuma 160% karena si survivornya itu bleeding, jadi dia lebih lama 5%. Terus ditambah panic nih 3%. Ini ada bedanya ya, panic ini 3% ke semua orang kalau ada yang bleeding, dan ini nge-stuck. Kalau deteriorate 5% sendiri gitu. Jadi anggaplah kalau ada 4 orang bleeding, 4 kali 3 12, itu mereka healing speednya itu minus 12%. Terus ditambah deteriorate jadi 17%. Ini 12% ini semuanya ya, di coding, ngancurin kursi, pokoknya segala interaksi. Gue bawa Berserker, terus gue bawa Tinnitus. Ini Tinnitus nih yang, ini pokoknya 2 wajib banget dibawa. Di personal lo harus ada, kecuali Hastur mungkin nggak butuh Tinnitus ya. Dirhan, ini buat ngelihat orang yang lagi, yang incapacitated itu kayak knock gitu. Jadi kelihatan. Kalau ada sekitar 18 meter, cuma jaraknya kecil banget, atau turun 36. Terus gue biasanya bawa Han biar kalau misalkan ngejar survivor selama 12 detik gak dapat gak kena, dapat movement speed 10%. Terus sisanya bisa lu bawa Wanted Order kalau mau, bawa Rage plus Desperate Fight juga bisa. Cuma gue mending prefer kesini karena gameplay gue lebih cocok main kayak gini nih. Kan gue sering ke stun. Gue lebih mengikhlaskan diri ke stun daripada di looping. Jadi Wanted Order gue buang. Lagi Wanted Order ini ngurangin ini sih ya, movement speed elunya. Jadi aduh, nggak deh buat gue. Oke, persona kedua. Ini masih defaultnya ya, masih yang gue pakai di semua hunter. Gue bawa Tram. HP gue jatuh. Gue bawa Tram card. Ini efeknya kalau misalkan lu lagi bawa persona teleport, bisa diganti ke blink atau sebaliknya. Pokoknya bisa ganti-ganti persona lah, tapi cuma sekali efeknya. Dan kalau lu ngambil Tram, lu dapat efek hospitable, bawa survivor yang dibalonnya lebih cepat 8%. Terus Hunter Instinct. Kalau lu setiap apa nih? Will increase dah. Oh, ini sebenarnya nggak terlalu penting ya, karena rate-nya juga 1,5%. Jadi kalau ada survivor yang nggak kena hit,
terus lu kejar, dan lu belum punya skill tier 1. Skill tier 1 itu kayak Jack bisa ngilang, Joseph bisa masuk dunia foto pakai skillnya, Geisha bisa terbang, itu namanya tier skill 1 tuh. Jadi selama belum buka itu dan pakai Hunter Instinct dan ada yang nggak bleeding dan lu kejar, kalau misalkan kejarnya lihat ke bawah, kayak ngelihat jejak kakinya doang, nggak lihat survivornya, itu lu bakal lebih cepat lari 1%. Jadi nggak terlalu guna lah. Ini buat ngurangin, ini yang bikin kalibrasi survivor jadi susah karena dikurangi 30%. Tapi nggak ngaruh sama decodingnya ya. Iya, pokoknya ini semuanya decoding, healing, destroying ini maksudnya ngancurin kursi ya. Cuma gue nggak tahu Gardener masih ada kalibrasi apa enggak. Tinnitus as always. Terus bawa 6. Ini kalau default itu semua hunter itu sebenarnya butuh 6. Coba beberapa hunter nanti gue jelasin ya. Terus gue bawa berserker juga, Rage, Desperate Fight sama Hunt. Kalau mau bahas persona baru hunter ada sih, ini namanya Quenching Effect ya. Quenching Effect. Jadi kalau 50 second lu ngejar dan belum buka skill dan lu nggak ngehit siapapun, semua outline survivor bakal kelihatan warna merah dan lu bisa ngeliat mereka selama 5 detik. Buang-buang waktu kalau kata gue. Ini kalau struggle-nya biar bisa lepas sama di kursi lebih cepat mati 9% enggak. Ini lawannya Snooze, Control Freak. Enggak terlalu guna lah ya buat gua. Oke. Sekarang kita bahas persona masing-masing hunter. Yang pertama itu ada si Joker ya. Joker gua bawa Trump biasanya. Enggak, Joker gua ada persona sendiri. Oke, gua lupa jelasin juga nih. Ntar ya. Joker. Buat Joker gue nggak pernah bawa trump card, gue bawa Insolence. Insolence ini apa? Jadi kalau misalkan lu nggak ngehit survivor, personal presence lu bakal nambah. Presence itu status kayak XP biar hunter itu kebuka skillnya. Dan lu dapat after effect ini biar survivor yang incapacitated. Lu kan tahu kan kalau misalkan habis self healing kan ada batasnya kan. Ini dikurangi 30%. Jadi lu kalau lagi knock cuma bisa nge-heal sampai 65% doang. Sisanya 30% harus di-heal sama temen. Jadi gitu. Ini nggak ngaruh kalau misalkan survivornya punya ini ya. Apa tuh namanya gue lupa. Exit pad buat awal-awal. Terus possessive ini penting banget karena ngurangin semua interaksi lo. Harusnya sama jalan sih ya ini. At which survivor decode, heal and destroy within. Harusnya sama jalan juga sih ya. Cuma gue nggak tahu nih sama jalan apa enggak. Kayaknya enggak sih ya. Pokoknya dulu juga sama ini nih, sama interaksi. Jadi kalau misalkan ketemu hunter pakai posesif, jadi lu vaulting lebih lama. Tapi itu dulu ya. Jadi kayaknya cuma ngefek sekarang cuma ngefek decode sama heal doang, sama destroy itu kayak kurang cuy kursi. Jadi nggak terlalu guna. Terus gue bawa Tinnitus as always. Gue bawa Confined Space. Loh, gue nggak bawa Detention, nyari mati. Yang nggak ada alasannya karena Joker itu kan desa cepat ya. Maksud gue kayak lu tinggal ngehit terus dash doang, udah tinggal ngejar survivor doang abis itu. Jadi buat gue kayak detention nggak terlalu guna karena gue bisa double hit dan gue nggak pakai teleport juga karena main Joker itu lo harus menang di awal, harus owning di awal, harus bisa terror shock minimal 1 orang aja, abis itu menang, udah GG. Abis itu mungkin bawa berserker atau rage, mungkin gue prefer ke rage aja kali ya. Terus ngambil ini 1 doang, terus ini gue gedein, kayaknya sih ya. Sisanya boleh lu bawa ke impact juga kalau misalkan lu mainnya ngelihatnya kayak ada enchantress sama mercenary, 2 itu aja udah cukup. Jadi biar mereka heal lebih lama lagi. Terus mana ini kan si ini dia punya ini nih drill, modified drill biar nge-heal lebih lama. Udah gitu aja kali ya. Atau enggak mungkin ini rage-nya bisa lu ganti ke Hunt. Yes, kahan aja. Ini jangan diambil ini ya. Kalau ngurangin V radius by 15%, berarti posesif lo agak nggak guna nanti. Kalau menurut gue gitu. Ntar ya, gue masih penasaran. Sama rage-nya boleh lu kurangin lagi. Kalau misalkan lu yakin gitu kayak nggak bakal ke stun, boleh bawa claustrophobia. Biar lu bisa dash kedua gate. Personanya selalu bawa thread blink ya. Karena dia tuh hunter yang lumayan susah nge-chase di awal. Terus band gua bawa Trump,
Oh ya, lupa jelasin juga. Jadi ada dua meta ya. Buat saat ini lu bawa Trump sama bawa Confined Space. Confined Space ini kalau lu takut di looping map yang ada loopingnya, itu kayak di Arms Factory, Red Curse sama Secret Heart juga ada, tapi bukan di jendelanya. Secret Heart juga ada sih ya. Iya, Secret Heart juga bisa. Cuma rata-rata hunter itu pakai di Secret Heart itu hunternya tuh yang bisa anti looping biasanya. Sisa di map itu kayak Moonlit, Lakeside, sama Leo Memory nggak usah deh bawa 12 kalau kata gua. Ini bawa Trump. Terus udah ya, itu udah penjelasan ya. Reaper gue bawa Trump, personanya Piper. Kalau nggak Piper biasanya gue bawa Patroller. Biasanya. Ntar diganti ke teleport. Soul Weaver juga bawanya Trump. Karena gue bisa anti looping gitu pakai jaring, jadi looping lebih lama, vaulting lebih lama. Terus ini gue bisa bawa blink diganti teleport juga. Geisha agak beda. Geisha gue ya. Kalau Geisha gue kayaknya mending bawa Destructiveness, Detention as always, Tinnitus. Terus bawa ini Claustrophobia, bawa ini juga Berserker, bawa Desperate Fight, Tivolin, bawa Rage, sama bawa Han kayaknya ya. Oke. Ada alasannya karena kenapa gue nggak ngambil sampai 12 kan sayang banget tetep poin ya. Karena gue bisa ngedash lewat jendela. Jadi ada, bukan bug sih ya, kalau kata gue kayak itu emang mekanismenya. Jadi lu kalau main Geisha itu kan karakter yang lemah banget ya, gampang banget di looping karena dia tuh ngedashnya tuh nggak kayak The Spirit di DBD ya. Jadi agak susah deh pokoknya. Dia kalau ditatap itu nggak bisa ngedash dia, kasihan. Jadi harus main trik. Nah, disediakanlah kayak sebuah mekanisme di mana lu masih bisa dash kalau hunternya meskipun survivornya natap lu masih bisa ngedash sekitar 0,5 second. Jadi tangan harus cepet. Oke. Wuchang gua bawa 12 dan persona langsung teleport. Gua metanya double teleport. Kalau lu nggak berani mungkin bawa Trump sama Blink. Cuma kalau gua mainnya double teleport ya. Bawa Piper juga gak apa-apa. Tapi jangan bawa Piper pas 12 ya. Terus Joseph gue juga beda. Joseph gue juga nggak bawa 6. Gue bawa Trump card sama Confined Space. Gue nggak bawa ini karena skillnya Joseph itu sampah menurut gue ya, kecuali skill terakhirnya. Skill satunya kayak meh gitu buat gue. Terus gue bawa Berserker, kestunnya lama kan, jadi wajib bawa ginian. Gue bawa Inertia sama ini juga. Sip, pas. Ini karena kenapa gue nggak bawa 6? Karena Joseph itu hunter yang bisa one hit kill. Jadi gue nggak butuh tuh namanya 6. Karena lu cukup bleedingin aja nih. Karena hitnya kan 1,5 nih. Oh, 1,5 bukan 1,25. Berarti damage-nya langsung jadi 3. Langsung mati. Kalau misalkan bawa Detention, cuma gue nggak ngambil deh. Karena apa? Lu kan Detention kan cuma nge-heal Detention Boruto kan cuma nge-heal 0,5 ya. Jadi kalau misalkan kena hit Joseph ini, jadi darah lu masih setengah, masih ada 0,5an gitu. Kalau misalkan kena hit Joseph. Jadi nggak bisa deh. Kayak gue nggak mau buang-buang poin banget bawa Detention. Lagian gue bisa Terror Shock juga kalau dibuka gate. Gue bawa 12 biar nggak kena looping. Sebenarnya boleh lu tinggalin 12-nya buat. Sebenarnya lu boleh juga sih bawa Trump. Cuma itu tergantung gue aja. Kalau gue Joseph karena gue tapi ngeliat dulu ya. Kalau misalkan ada si dokter, mungkin gue bakal pakai Trump. Cuma kalau nggak ada dokter atau Mermaid, gue pakai persona Joseph ya. Oke, lanjut ke udah ya. Udah gue bahas persona aja deh. Hastur gue bawa Trump karena dia susah banget ngejarnya, jadi harus pakai blink. Terus Hydra gue juga bawa 6 karena gue bawa Patroller nih, beta banget nih Patroller meskipun udah di nerf, soalnya kan gigitnya itu loh yang annoying di awal-awal. Yang penting lu owning di early game. Ini juga gue bawa Trump. Tapi kalau misalkan lu mau bawa teleport juga nggak apa-apa. Ini juga lu bawa persona Joker juga bisa ya, atau persona Joseph juga bisa kalau mau, karena dia kan bisa double hit. Cuma beda ceritanya kalau Jack nggak boleh. Jack nggak boleh banget, nggak bawa Detention. Terus ini juga bisa lu bawa persona Joker karena lu butuh banget presence namanya, tapi 12-nya enggak sih ya. Mungkin kalau misalkan gue buat persona Lucino,
Dia ini sama kayak Geisha ya, bedanya dia lebih butuh persona, lebih butuh presence. Jadi mungkin kayak gini kali ya. Ininya nggak perlu karena dia bisa ngancurin palet cepet. Terus bawa Han, Berserker, yes, Rage sama Desperate Fights. Mungkin kayak gini ya persona Lucino gua. Tapi gua nggak buat kasih tau doang ya, gua nggak pernah pakai Lucino. Tapi gua tahu skill-skillnya sama cara counter ya. Nanti gue bahas-bahas deh. Terus Becky udah jelas bawa trump card dia karena tidak berguna kalau misalkan bawa 12 gitu. Karena lu bisa main kaca sama kayak Geisha dia. Terus Bonbon gue juga bawa trump card. Biasanya gue kalau nggak ini bawanya Piper sih ya. Kalau misalkan nggak Blink bawa Piper. Oke, next Disciple si N ini gue bawa Trump. Dia juga salah satu karakter yang susah karena lu nggak bisa summon kuburan awal-awal. Ini nih yang nunjukin nih guide-nya nih biar kucing-kucingnya kesini tuh, jadi harus ngandelin skill loncatnya ini, skill kucingnya sama loncatnya nih sama Blink. Terus mungkin buat nih karakter baru nih ya, mungkin gue lebih saranin ke Trump daripada ke bawah 12 karena setahu gue nih karakter juga butuh presence tapi nggak butuh banget karena buat main musiknya nih, yang ini nih, Infinite Movement itu lo ini skill OP-nya dia. Jadi beda sama karakter-karakter lain. Ada karakter lain nih kayak Joker nih. Joker skill 2-nya nggak penting. Sebenarnya skill 1 doang penting. Cuma skill 2 ini kan kayak buff dari skill 1. Terus yang OP dari skill 1 juga si Soul Weaver nih. Ininya nih, spinningnya nih yang penting, bukan ininya. Become speeding up as the Soul Weaver spinning ability become stronger. Kalau nggak salah sama aja sih ya, cuma kayak gua nggak tahu, ini lebih hemat, lebih irit. Jadi kayak skill 1 juga udah cukup gitu. Terus ada juga skill Wuchang. Sebenarnya ini cuma momen comeback doang sih ya, nggak terlalu penting juga. Ini bukan buat momen comeback, buat momen owning, buat dapetin matchnya jadi benar-benar kayak 3 cypher udah menang. Yang penting itu skill ininya nih, Wavering Soul-nya, bukan Sipon ya, Wavering Soul-nya penting sebenarnya kalau Wuchang. Terus Hastur mas skill 2, Dewe skill 1-nya biar cooldown aja. Terus apa lagi ya? Biar langsung cooldown. Lucino juga sama, butuh skill 1. Nih, dia nggak butuh banget nih skill Basilis sama Manianya. Dia cuma butuh Lethal Crash-nya doang. Bonbon butuh skill 2-nya ya, karena bomnya dia tuh pendek banget. Sisanya mungkin butuh skill 2 kali ya. Nah ini kayak Hellember juga nggak butuh nih. Ini malah nggak butuh dua-duanya nih. Dia cuma butuh apinya doang. Jadi gitulah ya kalau bahas-bahas persona. Mungkin kalau misalkan gue lupa ngebahas apa ya. Nih kalau misalkan mau lihat match gue yang nanti gue buat nih, ini buat analisa match nih awal-awal nih. Dan gue juga udah main Hunter. Ntar gue analisa juga. Jadi match-match gue lagi baru-barunya. Oke, mungkin segitu aja kali ya buat penjelasan persona sekarang. Semoga enjoy. Makasih.